Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas yang materi praktikum kelima, yaitu DHCP. Nah, ini teman-teman seperti biasa untuk pengertiannya teman-teman baca sendiri ya kan. DHCP Dynamic Configuration Protocol. Jadi intinya ini fungsinya DHCP ini udah masuk ke dinamis ya kan, pemberian IP dinamis. Kalau kemarin itu yang statis, ini udah mulai masuk yang dinamis. Jadi pemberian IP secara otomatis, tapi ini lebih ke apa ya, ke device-nya. Nah, ini teman-teman baca sendiri ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa fungsinya DHCP ini buat beri IP secara otomatis. Ini misal di sini, ini nggak ada ya. Misal di sini, nah di sini ada kan, ini DHCP ini. Nah, ini bisa kita pilih ya. DHCP ini berarti kalau kita pilih ini, dia otomatis akan mendapatkan IP yang diperoleh dari servernya itu. Jadi pasrah, intinya pasrah ya kan. Mau dikasih nomor berapa aja, mau dikasih IP berapa aja, pasrah. Itu DHCP otomatis. Jadi kita menerima dari servernya mau dikasih IP berapa. Kok close semua. Nah itu. Terus dari ini dasar routingnya, fungsinya ya inilah ya, intinya itu otomatis lah. Nanti teman-teman baca sendiri pemberiannya, pembagiannya seperti apa. Ini server ya, ini servernya, terus ini PC. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau statik itu memberi IP sendiri, sedangkan kalau dinamis itu diberi server secara otomatis. Jadi ini otomatis. Terus sistemnya itu ganti-ganti ya kan. Misal ini kebagian IP 192.168.2.1, misal 2.2 lah, 2.1 biasanya gateway, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Nah, semisal yang ini mati, nah dia ketika mati kemudian hidup lagi, belum tentu dia akan dapat 2.4 lagi, tapi bisa saja kelanjutan dari ini tadi 2.6 atau 2.8 atau 2. Berapa, acak, random sekali. Jadi teman-teman nggak bisa tahu ini IP-nya berapa, ini IP-nya berapa, nggak bisa, karena pemberiannya sangat random. Jadi tergantung dari server, tergantung urutannya kayak gitu kira-kira. Oke, untuk yang lain-lainnya ini kita langsung aja ya kan. Ini konfigurasinya, contoh itu emang mudah ya kan. Contohnya ini cuma satu ya, biasa sama aja sih mau contohnya apa aja. Oke, kita buka aja ini pakai tracernya. Seperti biasa kita langsung create biar lebih paham ya. Routernya pakai berapa router, 1, 2, 3, biar sedikit gaya. Terus ini aku kasih ini satu lah. Oke, hidupin. Ini aku kasih yang 1. Oke, terus ini karena yang router 3 kasih yang 2 ini. Terus biar bisa menampung banyak PC, aku kasih ini switch ini satu port bisa jadi banyak port. Ini juga switching berapa, 1, 2, kita celah. Bentar, nggak males geraknya.
ini bisa kita anggap 1 sampai 30 PC ya. Anggap aja PC nya banyak. Oke, terus tinggal kabling oh, ada yang salah urutannya kayaknya. Tadi tak kasih berapa ini tadi? 2. Coba aku cek. Setternya adalah 2 ini. Ya adalah. Yang ganti 2. Padahal ini bisa pakai ini ya. Oke. Nah, ya emang sedikit lama ya kan, tapi ya dinikmatin saja prosesnya. Jadi ini kita pakai 3, tapi sebenarnya nanti di AJP itu berfungsi ketika kita ini di device yang sangat banyak ya kan. Semoga aja ini satu suite ini isinya 30 PC. Jadi bayangkan teman-teman nggak bakalan ngasih IP secara statik atau ngasih IP satu persatu ke dalam 30 PC ya kan. Nah, oleh sebab itu maka kita pakai yang dinamis. Caranya seperti biasa dulu. Ini no, karena would you like enter initial configuration dialog. Apa kalian ingin meneruskan konfigurasi meneruskan konfigurasi? Nah, karena kita belum bikin konfigurasi dan kita mau konfigurasi, jadi diisi no ya. Ini enable konfigurasi terminal, masuk terminal. Ini buat ngisi IP sih ya. Nah, kalau setiap hari atau teman-teman setiap ngisi itu pakai int fa 0/0, ini masuk yang ini kan. Terus ini kasih ya 92.98 10.0. Aja lah. Terus 10 biasa, ini berarti 20. Terus 20 berapa? Ini 30. Yang paling enak itu kasih contoh. Mau dikasih IP berapapun ya nggak masalah, namanya juga contoh. Tapi kalau kalian yang ngerjakan IP-nya salah, oke, ini 60 karena 50-nya nanti kita taruh di sini. Oke, iya, kira-kira gini lah. Oke, nah biasanya teman-teman pakai CLI IP address 192.168, lihat berapa itu dia 10 ya kan. Jadi aku kasih 1 judulnya itu 255 terus nosu biar dia aktif. Nah, ini buat kasih IP. Terus ini aku kasih cara terbaru ya kan, kita pakai GUI, tapi ini cuma sekedar kasih tahu saja. Untuk kedepannya teman-teman ya tetap pakai CLI, karena ketika teman-teman nanti melakukan sebuah
apa ya, routing. Kali ini gampang banget, GUI ini gampang banget. Jadi lebih baik teman-teman biasakan dulu di CLI nya. Kalau teman-teman sudah terbiasa di CLI, baru main ke GUI. Jangan sampai CLI nya belum hafal, teman-teman sudah lompat ke tab ini, nanti malah konsep teman-teman bakalan bingung. Nah, karena ini untuk mempercepat saja, aku main GUI yang sederhana saja, yaitu buat ngisi IP saja. Kita lihat di sini serial 00 sama serial 01 di config, terus serial 00 tinggal kita kasih IP di sini 00. Cek jangan sampai salah, 00 dia itu 20, 192.168.20. IP nya berapa? 1. Tag. Nah, teman-teman cek di sini, dia sudah langsung otomatis type di sini interface serial 00, IP address-nya ini. Apa yang kurang? No shutdown, tambahkan di sini no shut buat mengaktifkan gitu. Nah, udah aktif. Terus yang serial 00 ini 192.168 berapa? 50. Tab. Ini apa yang kurang? No shutdown. Jangan sampai lupa. Yang lainnya juga gitu. Tapi sekali lagi aku ingetin teman-teman, ini kalau teman-teman udah paham konsepnya baru aku bolehin pakai ini. Kalau belum paham konsep jangan pakai ini. Ntar ini ikut 01 00 30 pahami konsep dulu baru main GUI. Kalau teman-teman belum paham konsep nanti bakalan bingung. Terus ini SE00 30. Oke, memang cepat gitu ya, karena saya tidak suka yang lama. Terus yang belum, yang ini udah hijau-hijau, ini yang masih merah. Ini 40. Kalau yang masih bingung, anggap aja ini tuh aku ngasih IP, ini masih ngasih IP saja, belum konfigurasi DHCP. Jadi kalau teman-teman bingung ini bisa di skip, terus teman-teman silakan konfigurasi seperti biasa, enable config T, terus masuk ke interface nya ini, terus 68, ini S00 berarti 50. Terus masuk ke yang jalur ini FA01 40, FA01 ya 40. Oke, terus FA00 ini berapa ini? 60. 68, 60. Oke ya, sekali lagi ini cuman buat mempercepat aja. Kalau teman-teman ngerjain tugas atau apa wajib pakai CLI. Kalau untuk belajar silahkan pakai GUI, tapi kalau tugas mengerjakan tugas wajib pakai CLI, wajib pakai CLI. Karena ketika teman-teman sertifikasi mikrotik itu GUI-nya ini bakalan kelok, nggak bakalan bisa dibuka. Oh ini bisa sih, yang ini nggak bakalan bisa. Jadi teman-teman cuman di CLI-nya aja, jadi dibiasakan. Oke, sekarang kita masuk ke DHCP dinamik apa tadi, DHCP dinamik
apa sih singkatannya? Nah, Dynamic Configuration Protocol. Hanya ikut apa? Nah, sudahlah, abaikan, ya kan? Pokoknya DHCP Dynamic Configuration Protocol. Kalau teman-teman masih bingung, searching sajalah masalah konsep, masalah teori. Aku serahkan ke teman-teman. Di sini kita cuman masalah praktek dan pemahaman. Oke. Jadi mau lihat nih sintak utamanya, yaitu nih yang pertama ada IP DHCP pool. Ini udah sintaknya ya, udah bawaan. Terus X itu nama yang akan dipakai buat nama poolnya atau nama DHCP-nya. Kemudian network ini network line yang akan dikenai. Jadi ini networknya PC atau device mana yang mau kalian dinamiskan. Nah, itu mau di DHCP-kan networknya ini. Kalau setting di sini berarti networknya ya ini. Kalau settingnya di router 2 ini berarti networknya ya ini 60 kayak gitu. Itu networknya. Terus lanjut default router. Default router ini bisa diartikan ini gateway-nya. Gateway atau IP gateway dari router. Jadi kalau ini bisa dicek di sini flash ethernetnya yang 00 berapa, yang up itu 10.1. Nah, berarti default routernya nanti jika teman-teman konfigurasi pada router 1 ini atau router 0 ini, berarti default routernya ini 192.168.10.1 kayak gitu. Kalau yang ini berarti FA00 nya 30.1, yang ini berapa ini 60.1, ya kayak gitulah. Jadi gate untuk yang ke networknya simple, mudah banget ya. Terus ini IP DHCP exclude address. Jadi ini IP yang tidak akan teman-teman berikan ke klien. Jadi di keep sendiri atau disimpan sendiri sama admin ataupun develop jaringan. Jadi di keep nggak akan dibagikan, entah itu nanti bandwidthnya dibesarkan sendiri atau nanti buat backend atau apa ya terserah adminnya mau dibuat apa ya terserah kalian nanti. Yang nggak boleh dipakai itu IP berapa, misal 192.168.1.13. Kenapa 13 karamat atau apa ya terserah ya kan. Nah ya gitu. Oke, jadi IP DHCP pool simple banget, teman-teman harusnya udah hafal, udah paham. IP DHCP pool, network, default, ini nggak harus semua sih, tapi lebih baik kita pahami. Jadi kita mulai. Ini kita keluar dulu aku enter gini biar jelas. Lalu di sini bentar biar enak. Oke. Nah, kita masuk ke terminalnya dulu yang di privilege. Oke. IP DHCP pool, terus nama. Ini pool itu antriannya itu mau teman-teman kasih nama apa ya, DHCP dinamisnya itu misal nama orang cakep lah, ambil. Oke, udah. Terus yang kedua network. Ayo, kalau router 0 networknya yang mana tadi? Nah, yang 10.0 192.168 network, bukan IP loh ya. 10.0 ingat kalau network itu pasti belakangnya 0. Terus subnet. Nah, kayak gini tadi tuh. Terus apa lagi? Default router. Kalau males nulis dia tipe aku dev terus ketik tab. Nah, ini tab, dia otomatis keluar default router.
default routernya kalau di sini tadi kita cek yang tadi loh, IP-nya nggak keluar, soalnya di sini ada. Jadi 192.168 karena networknya 10 berarti gateway-nya 10.1 di sini. 10.1. Nih udah ya IP punya apa? Router. Terus exit. Nah, terus seperti biasa IP DHCP excluded. Kalau teman-teman susah atau lupa, cukup exclude di tab. Nah, cara mudahnya gitu kalau lupa, exclude daripada tipu terus salah ya kan. Nah, yang mau aku keep atau yang nggak bakal aku kasih ke klien itu misalnya IP 192.168.10.3, aku keramatkan angka 3, enter. Oke, clear. Kita cek di sini. Nah, ini belum ada IP-nya juga, belum ada. Seperti biasa ya kan, cukup diganti ini loh. Nah, dia bakalan dapat sendiri itu kan. Kenapa kok 10.2? Oh, ini gateway-nya, karena 10.1 gateway-nya, jadi secara otomatis dia udah punya. Kalau teman-teman setting DNS-nya, dia juga bakalan otomatis dapat juga. Begitu. 2. Karena di sini tadi yang aktif itu yang berapa? 3 ya. Kita lihat habis 2 apakah masih tetap 3, 4 ya kan. Karena apa? Karena yang 3 tadi aku simpan, aku excluded, nggak aku bagikan ke klien kayak gitu. Jadi simpel banget sih kan. 2, 4, 5, 3-nya nggak ada ya teman-teman. Asli ini mudah banget. Kalau teman-teman nggak bisa memahamin ya harus paham ya kan. Oke, nah tadi IP DHCP full, kasih nama orang keren lagi apa, ambil tadi udah Alex. Nah, terus network, net, aku suka singkat-singkat, net aja, nggak lupa. Cek router 1 di sini, berarti networknya yang mana? Nih, 30, 192.168.30.0, soalnya network. Kalau network biasanya gandengannya subnet. Oke, terus default. Kalau nggak hafal tinggal def terus tag default router. Nggak hafal males ya itu tag, tapi harus tahu awalannya. Ini berarti kasih 30.1 defaultnya. Kasih IP DHCP excluded lagi boleh. Kita kasih IP DHCP excluded berapa ya, 192.168.30.2 sampai 192.168.30. berapa, 50 lah. Oke, jadi 2 sampai 50 nggak aku bagikan ke klien. Kita coba apakah bisa. Ini masuk klik biasa terus desktop IP configuration, kita cek berapa yang muncul, 51. Karena yang 30.1 sudah kepakai di sini,
dan yang 30.2 sampai 30.50 aku keep, jadi langsung masuknya ke 51 kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti coba sendiri, pahami, mudah banget ya kan. Ini basic buat kita ke tahap dinamis selanjutnya. Iya, emang simple. Kalau bosen ya mau gimana lagi, emang mudah banget ya kan. Mudah banget kalau udah bisa. Kalau belum bisa, mau dibolak-balik kayak gimana ya tetap sulit. Makanya itu dipahamin. Sekali lagi terakhir, IP DHCP full, terus nama mantan free ini ya. Terus ini aku tulis lengkap dah, network. Ini cek networknya berapa, ini punyanya sini berapa nih, 60 192 168 60 0 karena network. Terus subnet enter. Oke, terus apa selanjutnya, default. Nah, router barangkali ngetik defaultnya takut tipu karena kita lidah Jawa. 08 ini tuh ya gateway lah, gateway dari network tadi 60.1. terus exit. Terus mau yang di keep, IP DHCP excluded tab paling hafal 192 168 berapa, 60 titik yang kelihatan di sini, 60 titik. Yes, 2 lagi lah sampai. Nah, cukup sih pasti, nggak perlu tanda itu kalau mau sampai. 68 60 titik berapa, 242. Nah, serakah ya kan, tapi nggak apa-apa, ini buat testing. Jadi yang nggak akan kita bagikan ke klien itu dari mulai IP 2 sampai 242. Enter. Coba kita cek DHCP seharusnya 243. Oke, benar, clear 243. Terus di sini seharusnya 244. Oke, nah 255 apakah ada? Coba kita cek sama-sama. Ini dapat apa? 245. Oh iya, masih ada ya. Coba kalau tadi 555. Oke, kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu sih. Terus buat ceknya, ini terakhir, nggak lama-lama nih, pasti sukses lah ya kan, orang nggak ngapa-ngapain. Ini cuman router ngasih IP secara otomatis ke sini tanpa kita harus ngetik satu persatu, masukin subnet satu-satu, masukin gateway satu-satu. Jika PC-nya ada ratusan atau ribuan, kita nggak perlu klik satu-satu, kita nggak perlu ngafalin satu-satu itu. Jadi kalau untuk jaringan besar emang cocok banget dinamis DHCP ini. Terus satu lagi, ini ke sini file, ini ke sini file. Kenapa? Ya karena emang kita nggak routing di sini, kita cuman main DHCP-an aja. Kalau pengen ini bisa terkoneksi ya nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas routing secara dinamis kayak gitu. Kalau routing yang statis kita kasih IP satu persatu, kasih IP ke PC satu-satu. Nah, kalau dinamis ini lebih otomatis. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Aku kira itu. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Ini mau simpen lah.